Hai halo guys, balik lagi bareng aku di sini dan di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu film yang ceritanya diangkat dari sebuah treat horor yang sedang viral guys. Nah, film ini berjudul Di Ambang Kematian. So guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. Film Di Ambang Kematian merupakan film horor yang ceritanya diangkat dari salah satu kisah horor yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Zero Point. Bahkan menariknya lagi, cerita di film ini pun diambil dari sebuah kisah nyata guys. Kisah yang ditulis oleh Zero Point ini pun sampai viral, bahkan banyak sekali para YouTuber yang nyeritain ulang tentang kisah ini. Seperti Hirotada Radivan dan juga Nadia Omara. Film ini nyeritain tentang keluarga Nadia yang harus menumbalkan satu anggota keluarganya setiap 10 tahun sekali. Ceritanya berawal dari sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya yang bernama Yoga dan juga Nadia. Keluarga mereka ini bisa dibilang keluarga yang bahagia dan cukup harmonis. Saat itu tepat di tahun baru, ayah Nadia mau ngajakin Yoga dan Nadia pergi jalan-jalan di esok harinya untuk memperingati kesembuhan ibu mereka. Tapi malam itu justru terjadi sebuah peristiwa yang gak pernah mereka duga. Ibu Nadia bundir dengan cara yang sangat mengerikan. Yang mana ibu Nadia ini masukin kepalanya ke dalam air yang sedang ia masak. Dan ibunya ini meninggal di tahun 2002 guys. Nah, ternyata kehidupan keluarga Nadia memang gak seperti keluarga pada umumnya. Ada hal aneh yang terjadi pada ayah Nadia. Yang mana ayah Nadia ini sering renov rumahnya dan punya aturan-aturan yang sangat aneh. Bahkan mereka sekeluarga nggak boleh ngebersihin rumah. Sampai-sampai darah ibu yang ada di lantai pun dibiarin begitu aja dan nggak boleh dibersihin. Sebenarnya Nadia dan Yoga ngerasa penasaran kenapa ayah mereka bikin aturan seperti itu. Tapi Nadia dan Yoga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ayahnya nggak suka setiap kali mereka nanyain tentang keanehan tersebut. Hingga akhirnya Yoga ngeberaniin diri untuk bicara sama ayahnya. Saat itu Yoga terus nyalahin ayahnya atas meninggalnya sang ibu. Yoga yakin kalau aturan ayahnya ini yang bikin ibunya nggak bahagia sampai-sampai ibunya bundir dengan cara yang mengerikan. Karena Yoga berani bicara seperti itu, ayahnya pun marah dan bersikap kasar sama Yoga. Nah, setelah kepergian ibu mereka, semakin banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka rasakan. Mereka sering ngedengar suara-suara aneh. Seperti suara tangisan ibunya, bahkan suara kambing yang berasal dari halaman belakang rumah mereka. Selain itu, mereka juga sering ngeliat sesosok makhluk berkepala kambing dengan memiliki mata berwarna merah. Bahkan gak hanya itu aja guys, teror pun mulai datang menghantui mereka berdua. Meski sekarang Yoga dan Nadia udah tumbuh dewasa, tapi teror yang mereka alami semakin menjadi setiap harinya. Hal itulah yang ngebuat keadaan Yoga dan Nadia cukup memprihatinkan. Sampai-sampai mereka dianggap ngalamin gangguan mental. Tapi di sini mereka nggak punya pilihan lain. Mereka harus ngelanjutin hidup dan berusaha untuk terbiasa dengan segala keanehan-keanehan yang terjadi di rumah mereka. Hingga suatu hari Yoga ngajakin adiknya yaitu Nadia untuk nyari tahu tentang keanehan yang terjadi sama ayah mereka. Yoga ngerasa kalau Nadia udah cukup dewasa buat tahu siapa ayah mereka sebenarnya. Mereka pun memberanikan diri untuk mengintip ayahnya di balik pintu sebuah ruangan. Yang mana ruangan itu merupakan ruang kerja ayahnya yang gak boleh dimasuki oleh siapapun. Di sana Nadia dan Yoga ngelihat ayahnya sedang ngelakuin sebuah ritual. Dan saat itu mereka mengetahui sebuah rahasia yang selama ini ditutupin sama ayahnya. Ternyata ayah Nadia udah ngelakuin pesugihan dan pesugihan itu dilakuin atas persetujuan ibu mereka. Sekarang ini ayah Nadia hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Seandainya aja ada cara untuk ngegantiin istrinya, ayah Nadia pun bakal ngelakuinnya. Tapi sekarang ini ayah Nadia nggak bisa berbuat apa-apa. Memang awalnya perjanjian itu sama sekali nggak minta tumbal nyawa. Perjanjian itu hanya melibatkan ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbal.
Tapi di dalam mimpi ayahnya, iblis itu minta tumbal dari orang yang paling disayangi sama ayahnya. Yang berarti itu adalah anak-anaknya, yaitu Yoga dan juga Nadia. Nah, mengetahui hal itu tentunya Ibu Nadia nggak rela kalau anak-anaknya dijadiin tumbal. Hingga akhirnya Ibu Nadia bersedia untuk dijadiin tumbal sebagai pengganti anak-anaknya. Sekarang ini ayah Nadia nggak punya pilihan lain. Ia hanya minta Nadia dan Yoga untuk melanjutin ritual dan ngejaga rahasia keluarga mereka. Hal itu dilakukan agar mereka semua selamat dan nggak ada tumbal lainnya, guys. Mau gak mau mereka pun harus ngelanjutin hidup sesuai dengan apa yang diminta ayahnya. Nah, meskipun mereka udah mau ngebantuin ayahnya untuk ngelanjutin ritual, tapi apa yang mereka takutin tetap aja terjadi. Di tahun 2012, Yoga meninggal secara mendadak dengan alasan yang gak masuk di akal. Dokter bilang kalau Yoga ini meninggal karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru dan jantung. Padahal Yoga sendiri adalah orang yang paling jarang sakit di antara mereka sekeluarga. Singkat cerita, ayah Nadia ngajakin Nadia untuk pergi ke sebuah daerah yang berada di ujung Pulau Jawa. Jalan menuju ke sana memang cukup seram, bahkan Nadia ngelihat banyak penampakan dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Kedatangan mereka ke sana untuk nemuin seorang dukun yang dulu udah ngebantu ayah Nadia untuk melakukan pesugihan. Di sana ayah Nadia minta bantuan pada dukun itu agar bisa memutus ikatan pesugihan yang udah dilakukannya. Ayah Nadia bersedia ngelakuin apapun dan memberikan apapun yang diminta asalkan ia bisa terbebas dari pesugihan tersebut. Tapi dukun itu bilang kalau semuanya udah terlambat. Di sanalah ayah Nadia marah dan menyalahkan dukun itu karena ia ngerasa ketipu sama perjanjian yang dulu diberikan oleh si dukun. Dukun itu mengatakan kalau ayah Nadia lah yang udah serakah. Ayah Nadia yang berani mengabaikan peringatan dan tumbal yang udah disepakati sebelumnya. Setelah mereka pulang dari sana, ayah Nadia pun gak ngelakuin ritual seperti biasanya. Ayah Nadia juga pergi dari satu dukun ke dukun lainnya, lalu mendatangi semua orang pintar dan guru spiritual untuk meminta bantuan mereka agar ia bisa terbebas dari pesugihan tersebut. Tapi semuanya sia-sia aja. Makhluk itu bahkan selalu datang sampai sekarang ini. Nah, Ibu Nadia menjadi tumbal pertama dan ia meninggal di tahun 2002 yang lalu, guys. 10 tahun setelah itu, tepatnya di tahun 2012, Yoga pun meninggal dalam kondisi yang gak wajar. Dan apakah di tahun 2022 kemarin Nadia bisa terlepas dari ikatan perjanjian pesugihan yang dilakukan ayahnya atau justru ia pun menjadi tumbal berikutnya? Karena sampai saat ini keberadaan Nadia sama sekali gak diketahui dan di manakah Nadia sekarang ini, guys? Nah, Di Ambang Kematian ini merupakan film horor yang diproduksi oleh rumah produksi MVP Picture. Film garapan sutradara Azhar Kinoy Lubis ini diperankan oleh Taskia Namya, Wafda Saifan, Teku Rifnu Wikanah, dan juga Kinaryosi. Menurutku film ini punya cerita yang cukup bagus. Meskipun tema yang diangkat di film ini tuh udah sering digunakan, yaitu tentang pesugihan, tapi menurutku ceritanya sedikit berbeda dan lumayan cukup menarik. Hal itu karena film ini mengangkat tema tentang salah satu pesugihan yang jarang dibahas, bahkan diangkat ke dalam sebuah film. Film ini juga menampilkan nuansa horor yang mencekam dengan sentuhan kisah misteri yang sangat menyeramkan. Bahkan selain menyajikan kisah yang menyeramkan, sepertinya film ini juga bakal menyinggung tentang kesehatan mental, guys. Yang mana film ini menggambarkan bagaimana perasaan orang yang tinggal di sebuah keluarga yang sebenarnya mereka tahu kalau hidup mereka ini berada di ambang kematian. So guys, kalau dilihat dari tweetnya memang ceritanya tuh ngegantung dan kita nggak tahu apakah Nadia ini berhasil selamat atau justru bernasib sama seperti ibu dan juga kakaknya, guys. Lalu apakah kisah di film ini jalan ceritanya bakal dikembangin atau bakal sama seperti yang ada di tweetnya? Nah, kalau kalian punya pendapat tentang film ini, kalian langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. So, itulah tadi pembahasan dari film Di Ambang Kematian. Sekian dulu videoku kali ini, thanks for watching and see you guys!